Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada sore hari ini kita melanjutkan kitab yang sangat penting sekali bagi kita semua penuntut ilmu, apakah bagi seorang guru atau bagi seorang murid, yaitu kitab Syekh Bakar Ibn Abdullah Abu Zaid yang berjudul Hilyatu Thalibil Ilmi, pedoman adab dan akhlak para penuntut ilmu. Kita pada pertemuan ini masih melanjutkan pembahasan yang beliau sebutkan terkait dengan adabnya seorang murid bersama gurunya. Adabnya seorang murid bersama gurunya. Kata beliau melanjutkan, di antara adab seorang murid adalah al-kitabatu. Belajar, dia boleh sambil menulis atau dia hanya mendengar. Ini kalau kita membahas terkait dengan adabnya seorang murid terhadap gurunya. Kata beliau rahimahullah, dan beliau berbicara di sini tentunya sesuai dengan kenyataan yang ada, karena setiap guru itu beda-beda. Setiap guru tempat kita belajar itu berbeda-beda. Beliau berkata, "Wahya taktalifu an syaikhin ila akhar fafham." Hal ini berbeda antara satu guru dengan guru yang lain. Pahamilah. Jadi jangan samakan guru yang satu ini dengan guru yang sana. Enggak. Masing-masing guru beda syarat dan ketentuannya. Dan sekali lagi, guru boleh bersyarat dalam mengajarkan seorang murid itu ilmu. Jangankan kita ini ustaz dan muridnya yang mungkin tentunya seorang guru kita yang ada misalnya di Darul Hadits ini tentunya lebih tinggi ilmunya daripada murid yang ada di Darul Hadits seperti anak-anak kita sekarang. Tentunya saya ingin sampaikan kepada kita bahwa ada seorang murid di dalam sejarah kehidupan manusia, dia lebih mulia daripada gurunya, tapi dia tetap ikut syarat gurunya. Siapa itu? Ada enggak yang tahu bahwa dalam sejarah manusia pernah ada seorang murid lebih mulia daripada gurunya? Siapa itu? Imam Bukhari. Lumayan. Dan saya Imam Bukhari. Siapa gurunya? Siapa muridnya? Kan begitu. Iya. Bertanggungjawabkan dan saya. Siapa yang tahu? Yang lain? Silakan. Nabi Musa Hasan, itu yang tepat. Yang tidak diragukan kan disebutkan di Quran. Nabi Musa beliau pergi belajar kepada siapa?
Khidir yang diperselisihkan dia nabi. Iya, diperselisihkan itu Khidir nabi atau orang soleh. Nabi Musa pergi belajar kepadanya. Saat Nabi Musa izin untuk belajar, kita baca semua di surah Al-Kahfi. Saat Nabi Musa izin belajar kepadanya, mengangkatnya, ia menjadi murid dari Khidir. Khidir bersyarat, dengan syarat jangan kamu pernah bertanya sampai saya yang ceritakan. Jangan kamu bertanya, iya, apalagi memprotes sampai saya yang kabarkan sendiri itu masalah. Itu syaratnya. Kata Musa, setuju, sepakat. Iya, tapi pada kenyataannya, setiap apa yang dilakukan oleh Khidir, dia bertanya. Cobaan pertama kan mereka mau menyeberang dari desanya Khidir ke desa seberang. Saat mau menyeberang, Khidir dia rusak itu perahunya orang. Muncul pertanyaan, kenapa kamu rusaki? Khidir ingatkan, bukankah saya sudah bilang jangan bertanya? Dia minta maaf, dimaaf. Naik perahu, sampai ke seberang pantai. Khidir melihat anak kecil bermain. Oh, dia ambil, dia bunuh anak kecil. Pengingkaran besar, kemungkaran besar. Musa, Pak, kita tahu Musa. Iya, nabi yang paling berani dan paling kuat. Dia bertanya, kamu membunuh jiwa yang suci, anak-anak. 2 kali kamu, bukankah saya sudah larang kamu bertanya? Kalau kamu bertanya lagi setelah ini kepada saya, sudah, tidak ada lagi kesempatan untuk belajar. Iya. Masuk kampung. Mereka minta untuk dilayani sebagai tamu di kampung itu. Tapi orang kampung itu tidak melayaninya sebagai tamu. Mereka jalan, melihat ada rumah yang sudah miring, yang mau roboh. Ternyata itu yang dulu bapaknya soleh, orang tuanya. Khidir memperbaikinya secara gratis. Itu rumah. Musa bertanya ketiga, coba kamu minta upah ini. Kan mereka tidak mau melayani kita. Kamu minta upah saja ini sebagai pelayanan untuk kita. Khidir bilang, ini adalah perpisahan antara saya dan kamu. Kata para ulama, seandainya dia bertahan sabar belajar, banyak sekali ilmu yang dia dapat dari Khidir. Bayangkan, Mbak. Jadi jangankan kita ini antara ustadz dan murid, tentunya mungkin ustadz seperti yang saya bilang tadi, ustadz di Pindrang ini lebih tinggi daripada murid-murid yang ada misalnya di Darul Hadits ini. Tentunya harus kita lihat syaratnya itu guru. Apa syarat untuk mengikuti majelisnya? Apa syarat untuk mengikuti majelisnya? Apakah boleh tulis saat dia ngomong? Atau kita hanya mendengar saja? Beliau bilang, ini tentunya berbeda-beda. Tergantung syekhnya. Tergantung ustaz. Tergantung murid ustaz yang mengajarkan kita. Pahamilah. Walihada adabun wa syartun. Dan untuk ini ada adab dan ada syaratnya. Ada adab dan ada syaratnya. Amal adabu. Adapun adabnya. Fayambagi laka an tu'lima syekhok annaka sataktubu au katabta ma sami'tahu mudzakaratan. Masya Allah. Adabnya kamu kasih tahu gurumu kalau memang dia tidak katakan di awal. Kan kadang guru itu sudah katakan di awal, Pak. Kalau kamu hadir pelajaranku, jangan kau tulis. Dengar saja, pahami apa yang saya sampaikan. Kan ada guru sampaikan di awal. Ada juga guru, semua yang saya sampaikan harus kamu tulis. Nanti saya periksa. Kan macam-macam guru, Pak. Tapi kalau misalnya guru, ada guru tidak ngomong. Maka adabnya kamu beritahu gurumu bahwa saya menulis. Iya, beritahu gurumu bahwa saya menulis. Saya mencatat apa yang saya dengar darimu. Kasih tahu. Sebagai apa? Sebagai mudzakarah, sebagai pengingat nanti
kalau saya mau lihat kembali, oh ini yang disampaikan oleh Ustadz. Sampaikan nih, kalau guru itu belum ada izinnya, kita murid kasih tahu, Ustadz, saya boleh menulis dari kita. Iya, sampaikan kepadanya. Iya, sampaikan kepadanya. Itu namanya ada. Dan ada syaratnya, kata beliau, wa amma syartu fatushiru ila annaka katabtahu min sama'ihi min darsi. Adapun syaratnya, maka kamu sebutkan dalam tulisanmu bahwa kau menulisnya dari mendengarkan ucapan gurumu saat pelajaran yang disampaikan. Makanya banyak itu kalau kita melihat tulisan dari para ulama, para murid, itu dia sebutkan di bawah, dia pisahkan antara ucapan syekhnya dengan ucapan penulis. Iya. Dengan ucapan penulis. Kalau itu tambahan dari penulis, dia bilang, berkata ustadzku. Jangan langsung tulis keterangan seakan-akan itu dari kamu. Nah, harus isyaratkan bahwa kita itu dari siapa. Tulis itu. Usahakan begitu. Iya. Kalau kita tidak mau tulis nanti di setiap ucapan, maka tulis di sampul buku di awal. Ini faedah, kumpulan faedah dari pelajaran kitab ini dengan ustadz ini. Tulis memang dari awal. Supaya nanti kalau ada setiap yang tertulis, kita langsung ingat. Oh ini dulu dari ustadz siapa ya? Kita buka kembali itu yang disampul. Oh ini dulu bersama Ustadz Ahmad. Ini dulu bersama Ustadz Ridwan misalnya. Ini dulu. Jadi langsung ditahu. Jadi pisahkan itu setiap buku. Pisahkan itu setiap buku. Iya. Ini yang kita harus lakukan sebagai syarat. Jangan tulis lepas. Kan nanti kan apalagi kalau Ustadz di sebuah tempat banyak. Kan nanti kita enggak tahu ini dulu Ustadz siapa ya. Iya, Ustadz siapa dulu ya. Ini kan amanah ilmiah. Penukilannya. Banyak itu orang bilang, berkata Syekh kami Syekh Mukbil, karena pernah dia tulis. Dan di situ tercatat dia mengucapkannya Syekh Mukbil. Banyak para ulama bahkan sekarang jadi buku faedah-faedah pilihan dari kalamnya Syekh. Itu dia tulis kapan? Dia tulis dulu waktu belajar. Ikat ilmu itu dengan menulis, tapi isyaratkan siapa yang faedah dari siapa yang kita tulis itu. Faedah dari siapa yang kita tulis. Usahakan bukunya itu jangan dicampur-campur. Bayangkan Pak, kalau kita belajar sekolah dunia, pisah-pisah bukunya. Iya, kan pisah-pisah bukunya. Masa di agama kita tidak pisah-pisah? Padahal ini lebih penting daripada dunia. Iya kan? Ilmu agama lebih penting daripada ilmu dunia. Kan begitu. Di sana saja kita perhatian untuk memisahkannya, memilahnya. Kenapa di agama tidak? Iya. Jadi bedakan itu. Usahakan bedakan bukunya itu antara sebuah kitab dan kitab yang lain. Antara pelajaran umum dengan pelajaran yang khusus. Pisahkan. Bedakan. Terus isyaratkan nama gurunya. Siapa yang memberikan kepada kita faedah itu? Iya, siapa yang memberikan faedah itu kepada kita? Karena begini, Pak. Kalau kita bilang, saya yang bilang, belum tentu orang percaya. Kalau kita bilang, menurut saya, belum tentu. Tapi kalau kita menyandarkan ilmu itu kepada yang punya, kita sampaikan ke orang bahwa ini menurut Imam Fulan, orang percaya. Kan dia sudah meninggal di atas ketaatan. Dia meninggal di atas istiqomah. Kita ini kan masih bisa berubah. Ya kan? Kita hanya bisa terus meminta kepada Allah supaya kita tidak berubah. Tapi kan tidak ada yang tahu akhir orang. Iya. Sehingga kalau kita menukil ilmu itu dari yang telah meninggal, itu lebih aman. Makanya kata para ulama, kalau ada tulisanmu sekarang, jangan dulu dikeluarkan.
kumpulkan saja dulu. Nanti baru dikeluarkan. Nanti. Iya. Kan sekarang ini kita cepat sekali kalau sekali ini. Baru kita dengar ustadz, langsung ke status. Padahal ustadz itu tidak status kecuali ucapan orang dulu. Kita tidak belajar begitu. Seharusnya nukil saja itu yang ustadz nukil dari ucapannya orang dulu. Jangan dulu itu ustadz tak. Tapi kita menyesal. Pernah kima status ucapannya Ustadz Sipulan, ternyata naudzubillah berubah. Jadi repot hapus lagi yang berapa tahun yang lalu kita sudah post. Jangan. Gimana caranya supaya aman? Tulis dulu, simpan rapi. Suatu saat ada namanya zikriah, Ustadz itu wafat. Kan tidak selamanya itu Ustadz hidup. Ternyata Ustadz itu dari awal sampai meninggal tidak berubah. Meninggal di atas keistiqomahan. Kan indah itu kalau kita nukil. Kita nukil. Itu juga sebagai khidmat. Sebagai pelayanan kita kepada guru. Karena dia telah memberikan kepada kita itu ilmu, kita sampaikan ilmu yang pernah dia sebutkan. Supaya guru itu dapat pahala jariah. Itulah bentuk balasan kepada guru itu. Jangan dulu sekarang banyak orang dipenuhi isi catatannya, isi statusnya, ya dengan orang-orang yang dia anggap sebelumnya bagus, ternyata berubah di akhirnya. Biasa. Iya, dia scroll lagi banyak, dia hapus lagi. Iya, ini kan yang masalah. Iya, ini yang masalah. Makanya Ibnu Mas'ud berkata, kalau kita mau mengambil contoh, ya contoh yang telah meninggal. Iya. Kalau ada tulisan tas sekarang dari yang masih hidup, kumpulkan saja dulu. Kumpulkan saja dulu sebagai faedah. Nukil saja dulu yang kita mau keluarkan adalah dari yang telah meninggal. Kalau untuk guru sekarang, kita kumpulkan saja dulu. Kumpulkan, tulis rapi, faedah tauhid kita tulis di tauhid, faedah tafsir, faedah fikih, nanti baru dikeluarkan. Nanti baru dikeluarkan. Itu supaya aman. Coba bayangkan, Mbak, kadang orang menukil, ustadznya masih hidup. Dia bilang ini ustadzku berpendapat begini. Ustadznya ubah pendapat. Karena telah mendapatkan dalil lebih kuat. Apa kita? Padahal sudah kita nukil kemana-mana. Iya kan? Beda yang sudah meninggal di atas pendapat itu. Jadi kita menukilnya dengan penukilan yang benar. Dan dengan penukilan yang dia tidak berubah. Jadi ini fungsinya. Kita catat apa yang kita dengar dari guru. Dan kita isyaratkan bahwa guru fulan yang mengucapkannya. Isyaratkan. Guru fulan yang mengucapkannya. Tulis. Itu yang belum katakan. Itu adabnya. Itu adalah adabnya. Kemudian berikutnya kata beliau di adab berikutnya, dan adab berikutnya ini agak keras sedikit ya. At-talaqi anil mubtadi, berguru kepada ahli bid'ah. Kan banyak kadang orang sekarang kita lihat pergi ambil ilmu sanad di pelaku bid'ah. Tidak di atas manhaj ahli sunnah. Gimana? Iya. Ini kan masuk dalam bab adab. Mengambil ilmu. Belum berkata, iya. Mohon maaf, ini agak keras sekali. Ihdar Abu Jahal al-Muqtadi. Berhati-hatilah terhadap Abu Jahal. Yaitu orang bodoh. Abu Jahal, jangan pikir pergi ke Abu Jahal. Bukan. Abu Jahal itu, orang Arab itu Pak, apa-apa dikatakan Abu. Iya. Pisang yang binti-binti itu Abu Nuktoh. Durian Abu Syaukah. Rambutan Abu Sya'ar. Semua dikasih Abu. Jadi orang bodoh dikasih gelar dengan apa? Abu Jahal. Hati-hati kamu dari Abu Jahal.
Maksudnya orang bodoh. Al-mubtadi, ahli bid'ah, pelaku bid'ah. Hati-hati. Alladzi massahu zaigul akidah, yang telah tertimpa oleh kesesatan dalam masalah akidah. Hati-hati kamu darinya. Wa ghasyiyathu subul khurafah, al-khurafah, yang telah diliputi oleh awan khurafat, pemikiran-pemikiran yang khurafat, menyimpang. Wa ya'dilu 'anil nas, hati-hati kamu dari orang yang berpaling dari nas. Hati-hati kamu belajar dari orang yang berpaling dari nas. Wa halil aqlu illa fin nas, beliau berkata, ya, dan tidak ada, ya, orang yang menyebutnya sebagai orang yang berakal kalau orang itu menyimpang, berpaling dari dalil. Kita itu harus selalu ikut orang yang berpendapat, selalu diuraikan ini dalil. Hati-hati kamu orang yang mementingkan akal daripada nas. Iya, hati-hati kamu dari orang itu. Wastamsiku bid-dha'if wa yab'udu 'anil sahih. Masya Allah. Hati-hati kamu dari orang yang berpegang dengan hadis dhaif. Ya, hati-hati, dan menjauh dari hadis sahih. Hati-hati. Kan banyak orang di sana mengaku dirinya ustaz, sorbannya besar, tapi suka berpegang dengan hadis dhaif. Lebih bagus orang yang berpendapat langsung berpegang dengan hadis sahih, walaupun sedikit amalan yang disampaikan berupa keutamaan, tapi sahih, daripada banyak amalan yang utama tapi pegangannya apa? Dhaif. Hati-hati kamu dari orang itu. Ya, wa yuqal lahum aidan, dan dikatakan juga terhadap mereka ahlus syubhat. Hati-hati kamu dari orang-orang yang punya syubhat. Ya, punya syubhat, pengikut syubhat. Orang-orang yang memiliki pemikiran yang rancu, yang suka berpegang dengan ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang samar, yang ihtimal maknanya ke sini dan ke sini. Hati-hati. Iya. Wa ahlul ahwa, hati-hati kamu dari ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Pegang pendapat kalau cocok dengan hawa nafsunya. Hati-hati kamu. Walidha kana Ibnu Mubarak rahimahullah, oleh karena itu Ibnu Mubarak rahimahullah yusammil mubtadi'al ala sagir. Ibnu Mubarak menamakan para pelaku bid'ah itu dengan asagir, orang-orang kecil. Walaupun sudah besar, tua, banyak pengikutnya, tapi kalau ahli bid'ah, Ibnu Mubarak mengatakan asagir, orang kecil. Tidak boleh kita bilang ahli bid'ah terus ulama besar. Hati-hati, walaupun banyak sanadnya. Banyak orang sekarang para pemburu sanad menganggap orang ulama besar karena banyak sanadnya, padahal dia ahlul bid'ah. Ibnu Mubarak menamakan ahli bid'ah walaupun besar tetap kecil. Tidak ada pemuliaan terhadap ahli bid'ah. Wa qala Adz-Dzahabi rahimahullah, berkata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Beliau di sini tidak panjang bicara ya, karena masalahnya ini ya harus ada penukilan. Harus ada penukilan. Banyak orang marah nanti karena dibatasi pengambilan ilmu. Tidak boleh dari ahli bid'ah. Qala Adz-Dzahabi rahimahullah, berkata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, idza ra'aital mutakallim al-mubtadi yaqul da'na minal kitab wal hadits wa hatil aql fa'lam annahu Abu Jahal. Keras sekali. Kalau kamu kata Adz-Dzahabi ini
Kalau kamu melihat ada seorang pelaku bid'ah yang juga ahli kalam, ahli dalam penyampaian, pokoknya dia pandai berbicara, pandai menyampaikan. Kalau kamu melihat dia berkata, "Dahna anil kitab was sunnah." Jauhkan kami dari Al-Quran dan sunnah. Berikan kami akal. Ayo kita berbicara secara rasional begitu. Orang sekarang kan begitu. Mari kita berbicara gunakan akal. Jangan dulu pakai Quran hadis. Kalau kamu melihat orang seperti itu, kata Imam Adz-Dzahabi, fa'alam annahu Abu Jahal. Ketahuilah itu yang disebut dengan Abu Jahal. Orang bodoh, orang yang menyatakan akalnya lebih bagus daripada Quran dan hadis. Itu Abu Jahal namanya. Wa idza ra'aita salika tauhidi yaqulu da'na 'anil naqli wa minal aqli wa hatil dzauqil wajd fa'alam annahu iblis. Cukup keras ini. Qad dhahara bi suratil bashar au qad halla fi. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, jika kamu melihat seorang yang salik tauhidi, ini nama untuk golongan sufi, orang yang menempuh thariqah, dari thariqah sufiyah, berkata, jauhkan kami dari dalil penukilan dan akal. Orang sufi, Pak, kalau orang filsafat lebih akal daripada nas. Pokoknya akal dulu menjadi penentu, bukan nas. Sufi kebalikannya, dia tidak pakai akal, tidak pakai nas. Sufi gila, tidak pakai akal, tidak pakai nas. Mereka bilang, tinggalkan kepada kami, tinggalkan akal, tinggalkan nas. Itu kalau sufi. Kebalikannya tadi golongan pertama, tinggalkan akal, tinggalkan nas. Wahakid daw wal wajdi. Dia bilang, berikan kepada kami ad-daw, rasa dan cinta. Kalau kamu rasa itu bagus, lakukan. Makanya di mereka tempat beredarnya hadis palsu. Yang penting bagus. Yang penting bagus. Nggak pakai dalil lagi, nggak pakai akal lagi. Pokoknya yang penting ada rasa, ada cinta, aman itu. Apa yang kamu suka, apa yang kamu anggap baik, baik itu. Ini mereka ini. Maka ketahuilah, kata beliau, fa'alam, ketahuilah, itu adalah iblis. Wah, lebih parah ini. Kalau tadi Abu Jahal, kalau ini iblis, di atas Abu Jahal. Ini iblis yang berwujud manusia. Baca ke ayat kursi. Surat pergi. Iblis ini yang berwujud manusia. Ini Dzahabi yang berkata begitu. Itu adalah iblis karena meninggalkan akal, meninggalkan Quran hadis. Gimana? Pakai apa? Pakai apa kita beragama? Kalau sudah tidak pakai akal, terus sudah pakai dalil, pakai apa? Kita tahu apa jawabannya, pakai apa? Dia bilang kita punya ilmu laduni, hasil pertama. Naudzubillah. Kalau ditanya dari mana kamu dapat? Rohku menyampaikan kepadaku lewat hati. Itu hatiku bercerita dari rohku. Jadi rata-rata itu dia dari mimpi. Makanya mereka kalau mau menyampaikan sesuatu, mimpi terus. Bahkan ada yang lebih, tidak tidur tapi bermimpi. Ada yang lebih begitu. Mereka begitu. Makanya mereka juga punya pendapat. Sayyid mereka, Syekh Torikonya, itu lebih utama daripada Nabi dan Rasul. Kenapa katanya? Karena Nabi dan Rasul itu menerima katanya dari Allah pakai perantara Jibril. Sementara mereka langsung dari Allah.
langsung dari Allah. Hatinya berkata langsung dari Allah. Jadi masih lewat perantara katanya Nabi. Makanya Syekh Torikonya lebih tinggi daripada Nabi Muhammad. Mereka ini sudah tak pakai akal, tak pakai dalil lagi. Makanya dia masih orang mereka. Siapa yang dibesarkan? Kadang kita lihat orang tidak pakai baju, tidak sholat, kan tidak ada akal dipakai. Tidak ada lagi akal dipakai. Jangan pakai akal di sini. Pokoknya lihat saja. Dia begitu itu karena wali. Selesai. Dia wali menurutnya. Kata belum, hati-hati kamu dari orang yang seperti itu. Adalah iblis yang berwujud manusia. Lebih keras. Atau memang iblis sudah masuk di dalamnya. Sudah menyatu dengannya itu iblis. Sudah masuknya. Iya. Makanya kita melihat perbuatannya tidak ceroboh nih. Tidak ada yang haram diharamkan karena iblis sudah menyatu dengannya. Iya, iblis sudah menyatu dengan naudzubillah. In janubta minhu fahrube. Masya Allah. Wa in jabunta minhu fahrube. Jika kata beliau, kamu merasa tidak berdaya menghadapinya, lari, jangan mendekat. Kalau tidak ada daya tidak bisa dijawab subhatnya, lari, pergi menghindar. Belum bilang fahrub, lari, jangan mendekat. Bahaya itu. Lama-lama nanti kalau ada kita saksikan orang di situ lagi kesurupan, dia satu langsung sembuh. Muncul itu tak? Ya tuh jago betul. Sakti ini. Lama-lama pergi itu minta air di situ. Makanya kalau bilang kalau kamu dapat begitu dan tidak mampu kamu tahan nanti subhatnya, lari. Lari darinya. Iya. Kita disuruh lari dari penyakit kusta yang membahayakan badan. Seperti kita lari dari singa oleh Nabi. Firra minal majdum, firra minal asad. Lari dari penyakit kusta seperti kamu lari dari singa. Padahal ini hanya menyakiti badan. Lari. Tentunya yang menyakiti keyakinan wajib kita lari. Kita menghindar darinya. Jangan duduk dekatnya. Jangan duduk dekat. Hati-hati. Ini yang belum katakan. Wa illa fasrahu. Jika kamu memang mampu, maka bantinglah ke tanah. Wah, rumit ini Pak ya. Bulati dia. Karena orang begitu kalau kamu bantah pakai dalil, tidak ada dalil yang bisa membantahnya. Apa yang dilakukan? Banting makin di tanah. Iblis itu. Keras ini ya. Bahaya ini kalau dari saya praktekkan. Bahaya ini. Karena kalau dapat langsung dibanting. Kalau memang tidak bisa lari. Ini kata Syekh Adz-Dzahabi rahimahullah. Yang menukil itu. Yang berkata seperti itu. Belum berkata wabruk ala sadrih waqra alaihi ayat al-kursi wahnuquhu. Cukup keras. Kalau kamu bisa banting dia terus diapain? Kamu banting dia ke tanah, tindis dadanya, lalu bacakan ayat kursi supaya keluar setannya. Begitu yang cocok. Bacakan ayat kursi, tindis dadanya, dan belum bilang cekik lehernya. Cekik lehernya. Ini saking kerasnya orang dulu terhadap ahli bidah. Mereka tidak memudahkan kita sedikit pun untuk ikut mendekat dengan.
Ini kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, berbeda dengan kadang orang sekarang ya, bermudahan bergaul dengan ahli bid'ah, akhirnya ikut pemikirannya. Tidak ikut pemikirannya, tapi membela. Ini masalah. Seharusnya kita tidak memperbanyak mereka. Seharusnya mereka tidak didatangi. Orang akan tertipu. Oh, saja datang. Kamu bukan ustadz keras kan? Itu kan masalah. Iya, harusnya kita lari darinya. Lari darinya. Iya. Dan ini yang belum katakan. Waqala aidon, masih berkata juga belum, yaitu Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dengan perkataan yang lain. Wa qara'tu bi khatti Syekh Al-Muwaffaq qala, ya, sami'na darsahu ay ibnu Abi Asruwi, ibnu Abi Asrun ma akhi Abi Amr. Berkata juga Adz-Dzahabi, iya, aku pernah membaca tulisan Syekh Al-Muwaffaq. Dia berkata, aku pernah mendengar pelajaran dari Ibnu Abi Asrun bersama saudaraku. Uang kotokna. Iya, bersama saudaraku Abi Amr. Dan iya, kami berhenti ketika waktu itu. Fasami itu akhi yaqul, saya mendengar saudaraku berkata, dakhaltu alaihi ba'd, saya masuk mengunjunginya setelah itu. Setelah tadinya lama putus, saudaraku datang mengunjunginya. Faqala liman qata'tum anni, gurunya itu berkata, kenapa kalian berhenti belajar dari itu? Gurunya berkata, kenapa kalian berhenti belajar dari itu? Ini menunjukkan bahwa murid boleh bertanya kepada gurunya. Kalau tiba-tiba ini murid tidak datang-datang, iya, itu kebiasaan ulama terdahulu. Kalau ada yang hilang dari majelis, mereka tanya kabarnya. Di mana Kiai? Kenapa tidak pernah lagi datang? Bertanya. Itu namanya kita peduli terhadap saudara kita. Jadi dia ini, gurunya ini bertanya, kenapa kalian putus? Beliau bilang, inna nasan yaquluna innaka asy'ari. Orang-orang berkata bahwa kamu adalah seorang Asy'ari, berpendapat dengan madhab Asy'ariyah. Faqala, kata gurunya, wallahi ma ana Asy'ari. Gurunya berkata, demi Allah, saya bukan Asy'ari. Poin kita adalah, lihat Adz-Dzahabi. Ketika dikatakan gurunya ini menganut pemikiran Asy'ari, langsung dia putus. Orang dulu begitu. Ketika dikatakan itu ada pemikiran yang salah, dia tinggal. Mereka berhenti. Ketika dikatakan guru itu bermasalah secara akidah, sampai ada kejelasan. Apakah guru itu Asy'ari atau bukan? Apakah guru itu bertobat dari tidak sependapat dengan itu atau bagaimana? Yang penting kita kan berhati-hati. Ilmu ini kan agama. Harus kita perhatikan dari siapa kita ambil. Orang-orang dulu begitu. Sekadar dikatakan dia terpengaruh dengan pemikiran Asy'ari, langsung dia putus. Langsung dia tidak ikut. Iya, itu mereka berhati-hati dalam mengambil ilmu. Berhati-hati dalam mengambil ilmu. Kemudian kata beliau, Wa'an Malik rahimahullah, qala la yukhadul ilmu an arba'ah. Masya Allah. Dinukil dari Imam Malik rahimahullah, hendaklah ilmu itu tidak dipelajari dari 4 orang. Jangan ambil ilmu dari 4 orang, 4 golongan. Ini Imam Malik. Imam Darul Hijrah, imamnya negeri Madinah di masanya.
Dia berkata tidak diambil ilmu dari 4 golongan. Safihun yu'linu safah wa in kana arwan nas. Masya Allah. Pertama, yang tidak boleh diambil ilmunya, orang bodoh yang menyatakan kebodohannya, nampak kebodohannya, meskipun dia adalah orang yang paling banyak meriwayatkan, banyak riwayatnya, tapi dia orang bodoh, dia diambil ilmunya. Jadi bukan banyak riwayat yang dia lihat, tapi dia adalah orang yang berilmu atau tidak. Karena masalah riwayat sanad bisa dihafal, bisa diambil. Apalagi ada riwayat dengan kitabah, dengan dituliskan. Iya, riwayatkan dari saya, semua yang saya dengar. Bisa. Kalau dia orang bodoh, nyata kebodohannya, walaupun banyak riwayatnya, apalagi memang tidak ada riwayatnya. Itu golongan pertama. Yang kedua, wasahibi bid'atin yad'u ila hawa. Kedua, pelaku bid'ah yang menyeru kepada hawa nafsunya. Jangan kita ambil ilmu dari pelaku bid'ah yang menyeru kepada bid'ah. Jangan diambil. Iya, dari pelaku bid'ah yang mengajak orang kepada bid'ah. Jangan diambil ilmu darinya. Iya, jangan diambil ilmu darinya. Yang ketiga, wa man yakdzibu fi haditsin nas wa in kuntu la attahimuhu fil hadits. Yang ketiga, orang yang berdusta ketika berbicara dengan orang lain, meskipun dia tidak menuduh dia berdusta ketika menyampaikan hadis. Ketika menyampaikan hadis sebenarnya tidak dusta, tapi suka berdusta kalau bercerita ke orang. Hati-hati, jangan ambil ilmu darinya. Lama-lama dia akan berdusta membuat hadis. Karena terbiasa berdusta. Jangan ambil ilmu dari orang yang suka dusta. Walaupun dustanya cerita sama orang. Cerita bohong di orang. Jangan ambil ilmu dari situ. Iya, jangan ambil ilmu dari orang yang seperti itu. Iya, cerita dusta. Walaupun cerita di orang, hadis yang dia sampaikan sebenarnya jujur, tapi jangan ambil ilmu dari. Ini yang ketiga. Yang keempat, wasolihin abidin fadilin in kana la yahfadu ma yuhadditsu bih. Yang keempat kata Imam Malik, jangan ambil ilmu dari orang soleh ahli ibadah yang memiliki banyak keutamaan tapi tidak ada hafal hadis yang dia sampaikan. Jangan tertipu. Ada penampilan ustaz, suka sholat, suka masjid, langsung kita pergi ambil ilmu dari. Hanya sekedar pakai sorban, orang sekarang begitu. Pakai sorban lagi, pakai jubah ustaz. Langsung menyampaikan ilmu. Nah, orang bodoh ahli ibadah tidak diambil ilmu darinya. Ini Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Iya, beliau katakan. Kemudian beliau berkata, "Faya ayyuhat talib." Maka wahai para penuntut ilmu, idza kunta fis sa'ati wal ikhtiyar fala ta'khud an mubtadi'in. Jika engkau memiliki keluasan dan pilihan, kamu tidak ada paksaan di situ. Jangan ambil ilmu dari ahli bid'ah. Rafidi, au khariji, au murji'i, au qadari, au kuburi, wa hakada. Apakah itu dari orang-orang Rafidah, Syiah, atau dari orang-orang Khawarij, atau dari Murji'ah, atau dari Qadariyah, atau dari penyembah kubur, dan yang sebagainya. Jangan kamu ambil ilmu darinya. Iya. Jangan kamu ambil ilmu darinya. Fa innaka lan tablugha mablaghal rijal sahihal aqdi fid din matinul ittisal billah sahihun nadar takfu al athar illa bihajril mubtadi'a wa bid'ahim. Masyaallah. Kata beliau, kamu wahai penuntut ilmu,
tidak akan menjadi manusia sejati. Yang benar akidahnya dalam beragama, kokoh hubungannya dengan Allah, memiliki wawasan yang lurus, mengikuti akar, kecuali dengan meninggalkan ahli bid'ah dan kebid'ahannya. Tidak akan selamat agama tak kalau kita tidak tinggalkan ahli bid'ah dan tidak tinggalkan bid'ahnya. Bagaimanapun kuatnya keyakinan kita, tapi kalau bergaul dengan ahli bid'ah, kita akan terpengaruh dengannya. Kita akan terpengaruh dengannya, na'udzubillah. Tinggalkan mereka. Tinggalkan bid'ahnya. Tinggalkan bid'ahnya. Wa kutubus siyar wal i'tisam bis sunnah hafilatun bi ijhazi ahli sunnati alal bid'ah wa munabadati al mubtadi'ah wal ibtiad anhu. Masya Allah, ini perlu kita baca baik-baik. Kata beliau, buku-buku tentang riwayat hidup para salaf dan keteguhan mereka berpegang dengan sunnah banyak dipenuhi dengan riwayat-riwayat kemenangan ahli sunnah atas ahli bid'ah. Jangan merasa sedih kalau kita sedikit, tapi kita di atas kebenaran. Iya. Dan jangan merasa tertipu dengan ahli bid'ah, dengan banyaknya orang-orang yang mengikutinya. Iya. Kita tidak perhatikan Nabi Nuh, sedikit yang mengikutinya. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, berapa yang mengikutinya? Jangan menilai kebenaran dengan banyak. Iya, sebagian orang, kalau saya ikut di situ biasa rame, kalau saya ngisi juga di situ rame. Nah, lebih baik satu orang kita ajar tapi kita selamat dari bid'ah. Iya, lebih baik daripada rame tapi bid'ah. Bid'ah. Ahli sunnah pasti menang. Baca maki buku-buku sejarah. Baca melihat maki sekarang. Berapa orang yang di masa Ibnu Taimiyah ahli bid'ah? Jangan lagi Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad. Berapa imam orang di mazhab di mazhab Imam Ahmad ahli bid'ah? Siapa yang disebutkan namanya sampai saat ini? Ini menunjukkan bahwa ahli sunnah pasti menang, walaupun setelah meninggal. Walaupun setelah meninggal, tidak harus masih hidup menang. Setelah meninggal saja dianggap. Baca ke buku-buku sejarah. Iya, banyak sekali di sana yang disebutkan kemenangan ahli sunnah terhadap ahli bid'ah dan wa munabadatil mubtadi'ah wal ibtiad anhum. Baca ke sejarah-sejarah ahli sunnah, bagaimana mereka menentang terhadap ahli bid'ah, bagaimana sikap mereka menjauh darinya. Ya, kata beliau, kama yabta'idus salim anil ajrab al marid. Bayangkan mereka dulu seperti sikapnya orang yang menjauhi, layaknya orang yang sehat menjauhi orang yang sakit kudis, sakit kusta, karena takut ketularan. Orang dulu begitu. Mereka takut sakit badannya, bergaul dengan orang sakit badannya, takut. Begitu juga mereka menjaga keyakinan. Mereka tidak bergaul dengan orang yang sakit keyakinan, orang yang tidak sehat keyakinannya. Iya. Kemudian beliau berkata, walahum qisasun wa waqi'at yatul syarhuha. Masya Allah. Mereka, kata beliau, memiliki kisah-kisah dan mereka memiliki peristiwa-peristiwa yang panjang, dan jika dijelaskan akan panjang pembahasan. Dan ini bukan buku tarjamah, bukan buku biografi, ini buku adab. Hanya mau menjelaskan kepada kita adab tak begitu. Iya. Lakin yatibu ilal isyarati ila ru'usil muqayyadat fiha.
Tapi Masya Allah, beliau akan mengisyaratkan sedikit saja supaya kita paham bagaimana orang dulu hati-hati dalam belajar. Beliau berkata, akan tetapi alangkah baiknya saya akan menunjukkan beberapa catatan penting dalam hal ini. Di antaranya, faqad kana salaf rahimahullah yahtasibuna al-irtifaq bihim wa tahqirahum wa rabtul mubtadi'a wa bid'ahim wa yuhaddiruna min mukhalaqatihim wa musyawaratihim wa mu'akalatihim fala tatawara naru sunni wa mubtadi. Masya Allah. Kata beliau rahimahullah, di kalangan salaf, ini jadi pelajaran untuk kita. Di kalangan salaf ada yang tidak mau, di kalangan salaf, ya, semoga Allah merahmati mereka, menganggap adanya pahala jika seorang meremehkan dan menghinakan ahli bidah. Berpahala kalau direndahkan ahli bidah, meremehkan ahli bidah. Di antara mereka berpahala kalau kita lakukan itu. Masya Allah. Serta membidahkan mereka, mengatakan ahli bidah adalah bidah, mereka anggap pahala orang dulu. Iya. Mereka menganggap itu dapat pahala. Wa yuhadziruna an mukhalatatihim. Masya Allah. Mereka, para salaf, senantiasa mengingatkan umat dari bergaul dengan mereka. Hati-hati bergaul dengannya. Wa musyawaratihim. Mereka selalu mengingatkan hati-hati bermusyawarah dengan mereka. Kadang ada orang bermudah minta pendapatnya. Jelas-jelas itu ahli bidah. Mereka ingatkan untuk bermusyawarah dengan mereka. Wa mu'akalatihim. Sampai di situ. Sampai di situ bahkan mereka mengingatkan, hati-hati kamu, iya, makan bersama mereka. Banyak orang sekarang kan makan bersama, difoto lagi, di video lagi. Ahli bidah itu paling senang kalau orang alim itu ahli sunnah bergabung dengannya, walaupun hanya sekedar makan, karena mereka akan berdalil di pengikutnya. Ini saja datang sama kami makan, padahal tidak ada di orang begitu. Iya. Juga akan menjelekkan kita ini. Kau keras betul, ini saja ustadzmu makan dengan kami. Begitu. Makanya hati-hati makan bersamanya. Iya. Ini salah. Mereka mengingatkan untuk tidak makan bersama mereka. Fala tatawaru naru sunni wa mubtadi, kata beliau, iya, jangan kamu melakukan semua itu hingga api pertentangan antara pengikut sunnah dengan bid'ah itu tidak akan pernah redup. Kan bahaya. Iya, bisa redup nanti api gara-gara sebagian orang makan bersamanya, duduk bersamanya, bermusyawarah dengan. Orang tidak bisa bedakan mana yang sunnah yang bid'ah gara-gara kita begitu. Iya. Ini yang beliau katakan. Wa kana minas salaf la yusalli ala janazati mubtadi. Masya Allah. Di antara salaf itu ada yang tidak mau mensolati jenazah ahli bid'ah. Bahkan dia meninggal tidak dia solat. Iya. Dia tidak mau solat. Iya. Fayan sorif. Wa qad syuhida anil allamah Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah insirafuhu anis shalah ala mubtadi'. Iya. Mereka pergi kalau ada jenazah ahli bidah di situ, mereka pergi tinggalkan dan salat. Telah dinukil dari Syekh Muhammad ibn Ibrahim yang wafat tahun 1389 Hijriah, pernah terlihat belum menghindar dari mensolati jenazah ahli bidah. Wa kana minas salaf man yanha anis salati khalfahu.
Bahkan di antara salaf ada yang melarang sholat di belakang para pelaku bidah. Jangan kau sholat di belakangnya. Di antara para salaf. Iya. Wa yanha an hikayati bid'ahim li'anna al-quluba dha'ifah wa syubahu khattafah. Dan di antara salaf, iya, ada yang melarang dari mengisahkan kebidahan mereka. Jangan diceritakan kepada anak keturunan bid'ah. Kenapa? Karena hati itu terkadang lemah, sementara subhat itu begitu kuat menyambar-nyambar. Jangan diceritakan, kecuali kita mau membantahnya. Jangan diceritakan bid'ah. Iya, apalagi disampaikan, karena subhat itu menyambar-nyambar dengan kuat, sementara hati itu sedikit lemah. Iya, ini di antara salaf. Wa kana Sahal ibn Abdillahi at-Tustari la yara ibahatal akal minal maitati lil mubtadi'in al ittirar. Baik, keras ini adalah Sahal ibn Abdillah at-Tustari. Beliau berpendapat tidak boleh memakan bangkai bagi ahli bidah dalam kondisi darurat, biar mati. Bangkai tidak boleh dia makan, haram. Iya, bagi ahli bidah untuk memakan bangkai bahkan ketika darurat. Kan kita ini kalau darurat tidak ada apa-apa kecuali bangkai, halal dimakan, halal makan, yang bisa menutupi kebutuhan tasbih hidup. Tapi Sahal belum berpendapat ahli bid'ah walaupun dalam keadaan darurat tidak boleh makan bangkai. Kerasnya itu ucap. Iya, tidak boleh makan bangkai. Li'annahu bagin. Liqauli ta'ala faman itturra ghairu bagin. Kenapa, apa alasan beliau? Beliau katakan karena dia melampaui batas. Dia udah melampaui batas. Sementara boleh itu memakannya kalau tidak melampaui batas. Beliau bilang karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, tapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak apa-apa baginya untuk memakan. Tidak apa-apa baginya untuk memakannya. Iya, fahuwa bagin bi bid'ati. Dia adalah orang yang melampaui batas dengan bid'ahnya. Orang yang melampaui batas dengan bid'ahnya. Wa kanu yatrudunahum an majalisihim. Masya Allah. Dulu Pak, salaf mengusir ahli bid'ah dari majelisnya. Kalau ada ahli bid'ah datang ke majelisnya, dia tidak suruh duduk. Kita kadang bermudahan duduk di majelis ahli bid'ah. Mereka mengusir ahli bid'ah untuk duduk, padahal biar siapa tahu sadar. Kalau dia duduk, nah, salaf mereka mengusir ahli bid'ah untuk duduk di majelisnya. Iya. Kata beliau, kama fi kisahil Imam Malik rahimahullah. Sebagaimana dalam kisahnya Imam Malik, ma'aman sa'alahu an kafiyatil istiwa. Kisahnya Imam Malik bersama orang yang bertanya kepadanya bagaimana itu istiwa. Wa fihi ba'da jawabihil masyhur. Di dalam kisah itu setelah Imam Malik menjawab dengan jawaban yang terkenal, adunnuka sahiba bid'ah wa amara bihi fa ukhrijah. Masya Allah. Saya menyangka kamu ini ahli bid'ah. Maka belum memerintahkannya untuk dikeluarkan, untuk diusir dari majelis. Imam Malik gini, dia cuma bertanya, bagaimana istilah? Tapi kan tidak mungkin orang bertanya begitu, kecuali ada masalah dalam hatinya. Karena Allah itu tidak boleh ditanya tentang apa yang dilakukan. Itu keyakinan ahli sunnah. Kalau Allah kabarkan kepada kita, wajib kita imani. Apa kita bertanya, bagaimana itu? Tiba-tiba orang ini datang bertanya. Pertanyaannya itu tidak pernah para sahabat bertanya tentangnya kepada Nabi. Tiba-tiba dia tanya, bagaimana istiwa? Imam Malik berkata, al-istiwa ma'lum. Iya, wal kaifu majhul, wal imanu bihi wajib, wa su'al anhu bidah. Istiwa itu dimaklumi artinya. Bagaimananya tidak ada yang tahu. Beriman terhadapnya wajib.
tapi bertanya tentang bagaimana itu bid'ah. Kenapa? Nabi tidak bertanya kepada Jibril. Ketika turun itu ayat, bagaimana istiwa? Dan para sahabat datang kepada Nabi. Maka ketika muncul orang yang bertanya seperti itu, maka itu pertanyaan bid'ah. Maka Imam Malik memerintahkannya untuk mengusir dari majelis. Baik. Ada ahli bid'ah datang duduk majelis, dia usir. Dia usir. Tidak ada pemuliaan terhadap ahli bid'ah. Tidak ada pemuliaan terhadap ahli bid'ah. Dan belum berkata baru salaf mutakatsirah. Ya. Fi an-nufrati min al-mubtadi'ah wa ajrihim. Berita salaf, berita dari salaf itu sangat banyak. Iya. Tentang menjauhkan mereka dari ahli bidah, menjauhnya mereka dari ahli bidah, dan pemutusan hubungan dengan mereka. Ini tentunya sebagai peringatan akan keburukan mereka, hadron min syarrihim, sebagai peringatan terhadap orang yang akan keburukan dan tidak bagusnya kita bergaul dengan mereka. Makanya belum ingatkan seperti itu, dan ini sangat banyak sekali. Maka belum ingatkan di sini di antaranya ya ayuhan talib kun salafiyan alal jadah wahdar al-mubtadi'ah ayyatinuk. Iya. Maka wahai penuntut ilmu, jadilah kamu pengikut salaf sejati yang tidak mengambil ilmu dari ahli bidah. Bahkan kalau ada ahli bidah, kita tidak tunduk dengannya. Jadilah kamu di atas jalan salaf sejati dalam menuntut ilmu. Wahdar al-mubtadi'ah ayyaftinu. Hati-hati, waspada kamu terhadap fitnahnya ahli bid'ah. Kenapa? Fa'innahum yuwadzifun lil iktinas wal muqatalati subula yafta'ilun tabi'idaha bil kalam al mas'ul wa asalun makruh. Hati-hati, karena mereka itu akan menempuh berbagai jalan untuk mencari mangsa. Ahli bidah itu suka mencari mangsa. Orang akan mengikuti, dan mereka akan menempuh banyak jalan, berbagai macam cara untuk memperdaya. Lalu mereka memuluskan jalan itu dengan kata-kata yang manis, katanya semanis madu. Pada hakikatnya itu adalah madu yang sudah diracuni. Memang manis, tapi ada racunnya. Hati-hati dari ahli bidah. Indah memang ucapannya. Itu takdir, Pak. Takdir itu sunnatullah. Ahli bidah itu cakap sekali kalau ngomong. Bahkan kalau sebuah ayat, hadis, lebih lancar ahli bidah daripada ahli sunnah. Ahli bidah sebelah hafal nomor surat, halaman. Ustaz kita bisa kalau lihat Quran. Kan begitu. Akhirnya apa? Orang tertipu dengan itu. Itu membuatnya manis seperti madu. Tapi hati-hati di dalam. Itu madu yang sudah ada racunnya. Madu yang sudah ada racunnya. Memang manis. Tapi hati-hati dengan racunnya. Hati-hati. Ada sebagian orang, Pak, ucapan yang terkenal ini di ikhwah. Ambil baiknya. Dari mana kita bisa tahu nih kita ini ikhwah biasa, Jeki? Bahasa Arab saja belajar nahwu, baru pembahasan kalam lari maki.
Tidak ada kitab nahu kita tamatkan. Terus jadi bisa makin bedakan mana yang baik. Kita nggak bisa bedakan kenapa di fathah, kenapa di domah, kenapa di kasroh. Bahkan di antara kita tidak tahu apa itu domah. Apa itu domah dan sese? Tahu Jeki? Baru kita pergi gaya bilang, saya ke sana untuk melihat, mendengar yang baik. Nggak tahu kidomah. Anggaplah tahu kidomah. Tapi kenapa dibaca domah? Nggak tahu. Belajar nahwu tak, baru bab mengenal kata, lari maki. Belum mengenal penyakit. Belum mengetahui cara bacaannya. Kenapa di domah, kenapa di fathah, kenapa di kasroh. Baru pergi bilang, saya ke sana ambil bayinya saja. Jadi kita ini sudah ulama, sudah Syekhul Islam, tapi baca kitab tidak bisa. Kasihan. Iya, ini masalah. Ini masalah hati-hati dari seperti itu. Harusnya kita menjadi penuntut ilmu sejati seperti salaf. Tidak mendekat dari ahlul bid'ah. Iya, tidak mendekat dari ahlul bid'ah. Walaupun dia cakap menyampaikannya. Hati-hati. Iya. Hati-hati dari husnul bazzah. Masya Allah. Wal igra bil khayalat wal idhash bil karomat. Beliau berkata, hati-hati kamu dari cucuran air mata. Itu nggak tahu juga, Pak, kalau ahli bidah itu ceramah ngalir matanya. Ahli sunnah sudah bahas ke mata tumpah-tumpah. Itu susah juga itu. Dan orang awam itu sukanya begitu, yang kasih nangis-nangis. Iya. Itu nggak tahu kenapa mudah sekali menangis. Hati-hati dari cucuran air matanya. Hati-hati dari penampilan yang mempesona, belum bilang. Iya, menggoda dengan berbagai macam hayalan. Membuat takjub dengan berbagai macam karomah. Iya. Hati-hati menjilat tangan, mencium pundak. Itu semua yang disinggung. Iya, kalian karomahnya tahu. Pas cium tangannya beruntung pulang. Iya, cium pundaknya beruntung. Nah, ini hati-hati dari situ. Hendak dinilai dari situ orang. Iya, ini yang belum ingatkan. Kemudian, wa ma wara'a dzalika illa wahamul bid'ah. Hati-hati, warahajul fitnah yagrisuha fi fuadik wa ya'tamiluka fi syiraki. Wallahi la yasluhul a'mali qiyadatil umya wa irsyadihim. Kata beliau di penutup pembahasan sini, kata beliau di hati-hati dari ahli bid'ah. Iya. Hati-hati kamu. Dia hanya ingin menanamkan panasnya bid'ah. Dia hanya ingin menanamkan kepada kamu kumpulan fitnah ke dalam hatimu dan berusaha menarikmu untuk masuk ke dalam perangkapnya. Demi Allah, orang buta itu tidak pantas memimpin dan mengarahkan orang buta yang lain. Kita paham ini ungkapan orang yang sudah keyakinannya sesat tidak bisa mengarahkan orang lain yang tidak tahu apa-apa. Hanya orang yang punya ilmu yang bisa mengarahkan orang bodoh. Bukan orang buta mengarahkan orang buta. Tidak bisa. Gimana caranya? Dia buta, tidak tahu jalan. Terus dia bisa mengarahkan kita? Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa seperti itu. Ini yang beliau katakan. Setelah itu, beliau berkata, dan ini kita tutup dengannya, yang harus kita lakukan. Amal aqdu an ulama'is sunnah fal akil asal wala tasal. Masya Allah.
Adapun kata belum mengambil ilmu dari para ulama sunnah, maka minumlah madu itu, jangan bertanya lagi. Nggak usah ada racun atau tidak. Minum saja itu madu murni. Iya, madu murni itu. Minum saja. Jangan ditanya lagi, ini asli nggak? Kalau dari ahli sunnah, pasti asli. Iya, pasti aslinya. Kalau dari ahli sunnah, jangan ditanya. Kalau dikenal tempat belajarnya, pasti. Dia ambil ilmu itu dari guru ke gurunya lagi dari gurunya. Jangan lagi kamu bertanya. Minum saja madunya, tidak perlu diuji lagi. Iya, tidak perlu diuji lagi. Ini madu asli atau tidak? Tidak, langsung saja minum, jangan ditanya. Kalau dari ahli sunnah, kalau dari ahli sunnah, wafaqaka Allahu li rusdik litanhal min mirathi nubuwah sofia wa illa faliyabaki ala dini man kana bakia. Kata beliau tutup dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukimu kepada kebenaran, dan ambillah warisan kenabian itu dari orang yang murni keyakinannya. Jika tidak, maka pingsanlah siapa saja yang mau menangisi agamanya. Artinya kita ambil ilmu itu dari yang murni, yang memang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak seperti itu, maka lebih baik kita duduk diam, menangisi, meratapi kurangnya ilmu yang kita bisa dapatkan. Kurangnya ilmu yang bisa kita dapatkan. Karena kadang satu masa banyak ulama sunnah, tapi kadang di masa yang lain sedikit ulama sunnah karena tersebarnya bid'ah. Jadi selama kita masih memiliki ulama sunnah, ambillah dari mereka, minumlah dari mereka, seperti yang diwasiatkan oleh beliau dari para salaf. Kita cukupkan dulu ini masalah adab yang ini, insyaallah setelahnya lagi tentunya nanti kita akan masuk di fase yang keempat sudah nanti itu yaitu adab bersama teman. Jadi sudah selesai ini adab bersama adabnya guru bersama murid, adabnya murid bersama guru, kemudian adabnya sesama kawan, semajelis, sama-sama pengajar, sama-sama pelajar, apa adabnya. Nah ini nanti yang di berikutnya insya Allah kita nanti akan baca di pertemuan akan datang. Semoga dimudahkan. Alhamdulillah. Berikutnya kita masuk di tanya jawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Wallahu a'lam. Silakan Mbak. Tidak ada kita punya mic? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi di sebuah masjid, mana imamnya itu dari ustaznya itu dia berapa gimana? Imamnya parpotnya juga dari itu pemahaman itu. Tapi kita masuk dari situ. Cuma kalau kita melihat ceramah dari yang itu, kalau kita ada kesempatan dari luar kita dari situ, maka kita apakah kita termasuk di berbahaya dengan keluarga ini maka sebenarnya baik. Jika memang
akan samar kebenaran kalau kita masuk situ, jangan. Tapi kalau mereka terpisahkan, dia tahu ini mereka ini tidak sama kita. Orang juga sudah tahu bahwa mereka yang ini tidak sama dengan yang ini. Tidak ada kesamaran, tidak masalah. Tidak masalah hal tersebut. Tapi kalau akan samar, tidak ada lagi bedanya ahli sunnah. Kita akan dianggap sama semua. Baju tak sama, jenggot tak sama, padahal tidak sama. Maka di sini jangan. Itu akan menyamarkan kebenaran dari orang awam, dari orang yang melihat, atau dari orang-orang yang baru belajar. Tapi kalau orang sudah paham ini memang beda ini Pak Ustadz ini dengan Ustadz sana, beda mereka ini, orang sudah paham itu, tidak masalah. Iya, kita datang menyampaikan kebenaran di situ supaya ada pembanding untuk orang-orang awam. Kan begitu Pak. Kadang itu kita berceramah misalnya khutbah Jumat di masjid situ kebanyakan dari ahli bidah, kebanyakan dari ahli bidah. Tapi ketika kita ceramah di situ orang bisa bedakan, bagus tahu saya lebih bagus daripada sana ya hanya dongeng-dongeng saja. Ceritanya setiap pekan celah pemerintah, begitu. Itu kan ada perbanding di situ. Akhirnya orang bisa tahu yang benar, akhirnya dia cari tahu, oh ini lebih bagus daripada yang ini. Akhirnya nanti kita lebih sering dipanggil, gitu Pak. Tapi kalau kita akan menyamakan antara yang benar dengan yang jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Kita hindari. Silakan. Alhamdulillah. Karena seorang yang akan sebagai ahlul bidah. Ahlul bidah itu kan dikatakan ahlu kalau dia pelaku. Pelaku bidah. Apakah dia mengajak orang kepada bid'ahnya atau tidak? Kalau dia pelaku bidah dikatakan ahlul bidah. Itu pada dasarnya. Kalau dia pelaku bidah yang melakukannya, tetap dinamakan ahlul bidah. Karena lawannya, kalau kita mengatakan pelaku bidah adalah masih ahli sunnah, tidak ada pelaku bidah nanti yang di luar, yang tidak ahli sunnah. Jelas kapan dia adalah orang yang melakukan bidah, pada dasarnya kita katakan ahlul bidah. Kalau itu pelaku bidah, apakah dia berdakwah dengan bid'ahnya atau tidak berdakwah? Karena sebagian ulama hadis membedakan antara yang berdakwah kepada bid'ahnya dengan orang yang tidak berdakwah kepada bid'ahnya dalam menerima hadisnya. Kalau dia berdakwah kepada bid'ahnya, tidak diterima hadisnya sama sekali. Tapi kalau dia adalah tidak berdakwah kepada bid'ahnya, masih ada yang mengatakan diambil hadisnya. Begitu Pak. Tapi tetap dinamakan ahlul bid'ah. Tetap dinamakan ahlul bid'ah. Kita tidak ya boleh ikut kepada itu pada dasarnya. Itu pada dasar pelaku bid'ah adalah ahlul bid'ah. Begitu. Itu secara umum Pak ya. Kita hukumi perbuatan, bukan person. Kalau kita tunjuk orang kan butuh penegakan hujah. Ini umum, sama dengan kita bilang orang yang melakukan syirik, ya musyrik. Oh, tapi kalau kita tunjukkan kamu musyrik, butuh tegakan hujah, tegakan dalil, begitu Pak. Jadi ada namanya hukum umum, kemudian ada hukum ta'yin. Menghukumi setiap orangnya. Jadi saya ini berbicara hukum umumnya. Hukum umum pelaku bidah, ahlul bidah. Hukum umum. Kemudian apakah orang tertentu? Apakah ini pelaku bidah? Butuh kita tegakkan hujah. Ya, siapa tahu dia hidup di lingkungan itu tidak ada yang dia tahu. Dia kira itu adalah benar. Jadi butuh kita tegakkan hujah. Baru kita tunjuk dia, kamu pelaku bidah, kamu ahli bidah. Begitu apa itu? Allah Allah. Ada? Silakan.
Harusnya yang komunis dia yang mau kita Baik, Pak. Kayaknya ada memang masalah ini di sini nih. Iya. Kenapa yang Bapak jelaskan itu sama juga di kertas ini. Jadi saya tuh kita ngomong sambil lihat ini, bukan dari kita ini. Bukan ini, Pak. Berarti ada betul masalah ini. Jadi mirip ini, Pak. Jadi ini dia bilang, apa Ustaz? Izin bertanya, kami mempunyai teman bergabung di salah satu ormas. Dan terkadang orang ini memfasilitasi kami untuk kajian di masjid-masjid umum. Dan dia juga mengajak teman-teman yang dari ormas duduk bermajelis kami. Pertanyaannya, apakah teman saya ini bisa disertai karena bergabung di ormas sebelah? Dan apakah boleh kami memakai beliau untuk memfasilitasi masuk majelis ilmu di majelis umum? Dan apa kami bermudah-mudahan dengan ahlul bidah? Mirip di Pak? Mirip-mirip. Iya. Wah, ini berarti ada gejolak ini Pak sebenarnya. Ada gejolak. Dalam masalah ini, ya, mungkin perlu dirinci jawaban dengan bagus. Kita kalau begini masalah berarti masalah dengan banyak orang ini. Ya, kami berselisih dengan yang lain. Dari sini kita ya, perlu mengunci, tidak boleh tergesa-gesa dalam menghukumi. Kita harus hati-hati kalau ada begini Pak. Ini kan Korina, kalau ada gejolak di antara tak. Ya, ada masalah. Maka di sini sekali lagi kita perlu rinci dan tidak boleh tergesa-gesa dalam menghukumi. Seorang sebagai ahli bidah, ia menghukumi, tidak boleh tergesa-gesa menghukumi seorang sebagai ahli bidah hanya karena dia bergabung dengan satu ormas. Jangan dulu langsung tergesa-gesa. Dah, itu untuk awal. Bukan kita bermudahan, tapi ada gejolak di antara ini. Iya. Yang dilihat adalah akidah, manhaj, keyakinan, serta sikap orang tersebut. Iya, terhadap penyimpangan yang ada. Gimana sikapnya terhadap penyimpangan yang ada di sana? Itu kita lihat. Kan bisa kita tahu itu. Kan orang itu Pak, bagaimanapun dia mau sembunyikan, lisan tidak bisa. Ada saja nanti. Jadi jangan tergesa-gesa, harus berhati-hati baik, berhati-hati, ya. Karena Nabi SAW perlu kita ingat dalam hadis riwayat Bukhari, beliau berkata, Inna min afrol firaq ayyaru ainaihi malam taroya. Ya, sesungguhnya termasuk kedustaan yang paling besar adalah seorang mengaku kedua matanya melihat sesuatu yang sebenarnya dia tidak lihat. Kita bilang, saya lihat, tapi sebenarnya tidak pernah lihat. Kita hanya dengar di gosip. Ini yang membuat kita hati-hati Pak. Sekedar penukilan, sekedar ini langsung kita bilang hati-hati. Itu kita dianggap berdusta. Ini hadis Bukhari. Supaya kita hati-hati. Ya, ini karena itu seperti yang saya katakan tadi di Abu Ayyub, yang saya sudah isyaratkan sebenarnya tadi, ada hukum umum, ada hukum individu. Yaitu dalam menilai individu tertentu diperlukan ilmu dan tabayun. Perlu ilmu, perlu tabayun. Tidak setiap orang berada dalam sebuah organisasi langsung kita bilang
ini mengikuti kesalahan organisasi tersebut, langsung dihukumi begitu. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan juga kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu iyyakum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa satu berita, maka telitilah kebenarannya. Teliti dulu, Pak. Teliti dulu. Jika sudah jelas, baru ucapkan. Tidak bisa saya hari ini tiba-tiba kita ngomong, tiba-tiba ini kertas berbicara, langsung ke sikap hadir. Tidak bisa. Iya, ini kan versi orang sebelah, Pak. Kan ada juga, kalau ada begini kan berarti ada ikhwah yang juga membela. Apa versinya? Saya harus begitu? Iya, karena tidak boleh. Kita teliti dulu kebenarannya. Iya, yang diungkapkan. Iya. Adapun tadi yang ditanyakan, memanfaatkan bantuannya untuk memfasilitasi kajian yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, maka kita berbicara pada asalnya, tidak mengapa selama tidak ada syarat yang bertentangan dengan syariat. Tidak ada syarat. Kan sebagai orang bahasa, saya pernah dapat. Boleh aja ustazmu masuk di sini, tapi kamu harus duduk kalau di majelisku juga. Kadang kita begitu. Jadi dia kan suruh duduk orang kalau ustaz tak. Tapi dia juga syarat balik. Tapi kamu juga kalau ustazku duduk ki. Hei, hati-hati. Lebih baik kajian di rumah daripada masjid. Jadi kita lihat kembali. Saya ulangi. Memanfaatkan untuk memfasilitasi kajian yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, maka pada asalnya tidak mengapa selama tidak ada syarat yang bertentangan dengan syariat dan tidak menyebabkan ya kita harus membenarkan atau mendukung penyimpangannya. Nah, kita gunakan, tapi kita tidak harus membenarkan apa yang dia pegang. Berarti itu, iya, kita harus seperti itu. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala, saya yakin kita hafal semua. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini juga yang saya mau singgung, Pak. Kalau kita masuk di situ, pecah di antara ikhwah, jangan makin masuk. Ada jenis Sunnah, ada jenis Darul Hijrah, Darul Hadith. Tidak bisa kita lupa hijrah ya. Nih, iya ada jenis Darul Hadith. Kenapa kita paksakan di situ? Kalau itu membuat ikhwah berselisih, jangan ikut situ, jangan pengajian. Jangan. Iya. Daripada kita berpecah gara-gara situ, kita juga ustaz begitu. Kalau ikhwah nanti akan berselisih, kita ngisi situ, jangan makin ngisi. Jangan makin ngisi situ. Karena kan darurat jika kita sampaikan ilmu di situ. Ya, hindari yang membuat badan tak ini berselisih. Hindari. Orang itu berbahagia kalau kita berpecah. Suka orang itu kalau kita tidak bersatu. Karena kalau kita bersatu bahaya bagi mereka. Kalau kita bersatu bahaya bagi mereka. Ini yang kita harus perhatikan baik-baik. Jadi jika melalui majelis itu, orang-orang yang sebelumnya belum mengenal sunnah dapat hadir dan mendapatkan ilmu. Tadi kan sudah bisa campur, jangan ki. Tapi misalnya ini, kita juga banyak orang masuk situ. Kita masuk situ tadi belum mengenal sunnah, dia bisa mengenal sunnah, dapat hadir, mendapatkan ilmu yang benar. Nah, ini kesempatan untuk berdakwah kepada Allah. Kesempatan, kapan lagi kita bisa masuk ke situ? Biasanya di situ ahli bidah yang masuk. Akhirnya kita masuk, bisa mengenalkan sunnah kepada orang. Ini kan masalah lain. Iya, masalah lain. Tentunya kita amalkan firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Orang kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang mendalam.
Wajadilhum billati ahsan. Ya, debat mereka dengan baik. Ini yang tentunya Pak yang paling hati-hatinya. Jangan langsung begini, jangan begitu. Tapi ada hal-hal yang kita perlu perhatikan. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Itu Pak, wallahualam. Iya. Kita cukupkan dulu. Insyaallah kita lanjutkan lagi sebentar. Ya, di pembahasan yang berikutnya. Kalau ada pertanyaan bisa diajukan sebentar. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.